Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam seluruh sobat podcast IDAI, teman sejawat ayah bunda di seluruh tanah air. Saya Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan, akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat dalam podcast IDAI kali ini. Di kesempatan kali ini, podcast IDAI akan membahas mengenai deteksi dan pencegahan talasemia mayor pada anak. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yang dikenal semua oleh para sobat podcast IDAI dan tentunya para teman sejawat, ayah bunda, dan komunitas talasemia, yaitu Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiat, spesialis anak konsultan. Selamat datang di IDAI Podcast, Prof. Hai semua, terima kasih sudah mengundang saya di podcast IDAI ini. Seperti tadi Dr. Ludi katakan, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai seputar talasemi dalam rangka ulang tahun talasemia sedunia yang diperingati pada tanggal 8 Mei setiap tahunnya. Ya, pada setiap tanggal 8 Mei kita merayakan International Thalassemia Day. Itu seluruh dunia akan merayakan International Thalassemia Day ini untuk mengangkat awareness atau kesadaran masyarakat tentunya untuk bisa mencegah talasemia dan untuk memperbaiki kualitas hidup talasemia di seluruh dunia. Izin saya membacakan CV singkat dari Prof. Lia pada siang hari ini. Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiat, spesialis anak konsultan. Beliau lulus dokter umum, dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi, dan lulus dari program studi doktor ilmu kesehatan anak, itu dari FKUI. Dan saat ini beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Indonesia dari Divisi Hematologi Onkologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Prof. Pustika Amalia, kita kenalnya sebagai Prof. Lia, dan Prof. Lia ini adalah Queen of Thalassemia di Indonesia, ibunya anak-anak thalassemia di Indonesia. Dan Prof. Lia, kita tahu semua bahwa Prof. Lia ini aktif di berbagai organisasi, dan juga sudah banyak penelitian, juga publikasinya tentang thalassemia, baik nasional dan internasional. Baik Prof, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Baik. Jadi Prof bisa dijelaskan dulu apa itu tentang penyakit talasemia. Baik, terima kasih Dr. Ludi. Ini rasanya harusnya ya di bulan-bulan ini penyakit talasemia itu sudah bergaung dengan hebat ya. Harusnya ya. Jadi kalau kita ulang lagi, talasemia itu adalah berasal dari kata thalassa, yaitu laut tengah, aemia itu adalah anemi. Jadi awal-awalnya adalah keadaan anemia yang ditemukan di daerah laut tengah, ya. Dan ternyata lama-lama ditemukan bahwa ini adalah suatu penyakit yang diturunkan dari kedua orang tua pasien talasemia mayor, ya. Nah, penyakit ini kesalahannya adalah di pembentukan sel darah merah. Ya, jadi sel darah merahnya itu ada kurang bahan sehingga tidak terbentuk sempurna dan selalu akan pecah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah anak itu akan mengalami anemia yang tidak bisa dikoreksi atau dengan pemberian suplementasi besi. Justru pasien-pasien talasemia ini harus mendapat transfusi darah seumur hidupnya. Ya, ini yang talasemia mayor ya Pak? Itu yang dibilang talasemia mayor, ya. Jadi sebenarnya yang tadi kan disebutkan definisi penyakit talasemia, awal sejarahnya juga seperti apa, dan di Indonesia ini banyak ya Prof ya sebenarnya. Betul, banyak banget ya sekarang. Kita tuh ada sekitar antara 3-15%. Ambil 10%, artinya 10 dari 100 orang Indonesia itu membawa gen talasemia. Membawa gen talasemia. Jadi belum tentu sakit. Dia tidak sakit, tapi kalau dia punya gen talasemia kita sebut sebagai pembawa sifat atau sebagai talasemia minor. Atau kadang-kadang orang bilang adalah trait talasemia. Atau carrier juga ya. Carrier talasemia. Betul. Jadi kalau penduduk Indonesia ini sekarang udah 270 kan ya, juta. Betul. Jadi sebenarnya mungkin ada 27 juta dong ya. Betul. Sekitaran ya, itu ya. Sekitar 27 juta. Pasien yang mayor ya sebetulnya. 27 juta yang minor, yang pembawa sifat. Nah, kalau dihitung-hitung dengan rumus-rumus tuh kira-kira hampir 3.000 pasien talasemia mayor akan lahir per tahun. Sebenarnya. Sebetulnya.
kalau menurut perhitungan ya. Tetapi kalau yang terdaftar saat ini mungkin ada antara 11 sampai 12.000 pasien thalassemia mayor di seluruh di Indonesia. seluruh Indonesia. Paling banyak di mana, Prof? Kalau kita lihat pemetaannya itu paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Ya, Karena penduduknya juga banyak. penduduknya paling banyak ya di Pulau Jawa dan Jawa Barat terutama ya. Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah ya. Itu juga termasuk yang banyak, baru DKI gitu. Nah, kalau di luar itu biasanya Sumatera yang banyak. Kemudian daerah-daerah timur, NTB, NTT, itu juga cukup lumayan banyak pasiennya. Itu sebenarnya sesuai sama epidemiologinya itu ya, Prof, ya, yang thalassemia belt itu ya, Prof, ya? Betul, betul. Indonesia itu termasuk di dalam negara yang masuk dalam ikat pinggang thalassemia. Jadi itu dikatakan bahwa negara-negara yang di dalam ikat pinggang thalassemia itu termasuk negara yang high risk untuk thalassemianya, termasuk kita itu. Negara lain apa, Prof? Kalau kita lihat dari ujung itu adalah Cyprus, ya, Italia, Cina. Kalau Asia Utara sih enggak ya, tapi India, Malaysia, nah itu Thailand itu masuk sama kita. Sama. Jadi itu sebenarnya tadi kan Prof sudah menjelaskan ada yang thalassemia mayor, ada yang thalassemia minor. Nah, itu sebenarnya pembagiannya gimana sih, Prof? Iya. Sekarang itu hampir tidak dipakai lagi ya, mayor minor itu hampir tidak dipakai lagi. Dipakainya adalah dia butuh transfusi atau tidak butuh transfusi. Nah, yang minor itu masuk ke dalam tidak butuh transfusi. Nah, kalau yang mayor itu artinya mereka butuh transfusi. Baik transfusinya rutin, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, atau yang dulu kita sebut sebagai intermedia. Misalnya tengah-tengah itu dia masuknya transfusi tetapi tidak sering gitu. Jadi tadi ada yang mayor yang dia transfusi seumur hidupnya dan rutin ya. setiap 2 sampai 4 ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu ya, bergantung keadaan HB-nya. Ada yang intermedia ya, dan yang minor. Itu pembagian yang dulu ya, Prof. Yang dulu ya. Nah, thalassemia minor itu nih, Prof, gimana nih, Prof, sebenarnya? Ada gejalanya juga atau enggak? Iya. Thalassemia minor itu sebetulnya kalau secara kasat mata dia nggak pernah ada gejala. Ya, jadi kelihatannya kayak orang normal. Mungkin kita semua nih yang ada di sini atau yang nonton itu juga mungkin ada yang minor, ya kan? Karena 10% ya, Prof. 10% tuh banyak. Jadi artinya kalau kita mau cek, lihat deh HB kita berapa sih. Nah, bisa HB-nya rendah ya. Rendah-rendah nggak yang rendah-rendah bener, mungkin 10, 11, bahkan bisa normal. Tetapi jangan lupa perhatikan juga yang namanya ukuran sel darah merah. Itu yang disebut sebagai MCV, MCH ya, MCHC. Nah, itu mesti dilihat. Jadi jangan selalu orang bilang, HB gue bagus gitu ya. HB gue 11, HB gue 12, atau HB gue bisa donor lagi. Bisa donor yang bagus, 13. Ternyata ukuran sel darah merahnya itu kecil-kecil. Nah, malah yang seperti itu ya, Prof, ya. Yang seperti itu yang mesti hati-hati, ya kan. Dan ukuran sel darah merah kecil-kecil tuh di Indonesia tuh cuma 2. Satu, dia kurang besi, ya artinya anemia defisiensi besi. Itu bisa dikoreksi dengan pemberian suplementasi besi ya. Tapi yang thalassemia ini dia tidak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena memang template-nya ada yang salah. Jadi bawaannya tuh ada yang salah, yaitu yang nggak bisa dia papain lagi. Dan ini penyakit keturunan ya, Prof, ya? Ini penyakitnya diturunkan. Jadi kalau di keluarga ada anak dengan thalassemia mayor yang butuh transfusi seumur hidup, kedua orang tuanya tuh pasti minor. Nggak boleh saling menyalahkan. Nggak boleh saling menyalahkan, kecuali anak itu anak angkat ya. Kita nggak tahu ya, tetapi kalau itu anak kandung pasti keduanya adalah minor. Gitu. Jadi thalassemia mayor itu pasti lahir dari kedua orang tua, ayah dan ibunya yang sama-sama minor. Betul. Dan minor ini tidak bergejala. Betul. Dan sekali. Ini yang bahaya ya, Prof? Itu yang bahaya ya. Jadi sering sekali kita ketemu pasien-pasien yang kaget ya, Prof? Betul. Jadi kaget si orang tuanya saling menyalahkan.
ya, saling menyalahkan, entah dia bercerai, entah apa. Kayak taunya kawin lagi, ketemu lagi yang minor lagi, ya begitu lagi gitu. Saking banyaknya di Indonesia. Oke, Prof. Nah, sebenarnya tadi kan yang minor itu kan nggak ketahuan ya, Prof. Nggak ada gejala. Kita bisa taunya dari mana? Taunya masih periksa darah. Kita masih periksa darah gitu ya. Artinya periksa tadi, tadi saya bilang jangan bangga dengan HB saya 13, HB saya 14 gitu ya. Tapi lihat ukuran sel darah merahnya begitu. Jadi mungkin ini buat teman-teman medis dan juga awam yang menonton ya podcast ini. Jadi jangan bangga dengan HB saya 14. Jangan bangga HB saya 13, tetapi harus lihat berapa ukuran sel darah merahnya ya. Nah, itu. Karena ketahuannya cuma dari lab. Ya, secara kasat mata normal. Oke, Prof. Prof, saya mau tanya tadi mengenai gejala kalau anak-anak tuh sebenarnya bisa nggak sih ketahuan ini thalassemia atau enggak? Oke. Jadi biasanya thalassemia itu munculnya tuh di saat hemoglobin anak mulai turun dan hemoglobin dewasa mulai terbentuk, itu sekitar usia 3-4 bulan. Jadi biasanya anak itu mulai datang dengan pucat. Jadi si ibu bilang, anak saya kok pucat atau anak saya kok kuning, ya karena thalassemia itu masuk ke dalam anemia hemolitik, anemia yang bikin pecah-pecah tuh sel darah merahnya, jadi tampaknya kuning. Ya. Lalu berikutnya adalah, atau ibunya bilang, kok saya meraba tumor di perut anak saya. Padahal sebetulnya itu adalah suatu pembesaran hati atau limpa, ya, yang kayak buncit gitu. Buncit dia. Dan kenapa dia jadi besar? Karena dia membantu si sumsum tulang. Si tulang tuh membentuk sel darah merah. Karena tulang kan nggak bisa bikin sel darah merah yang bagus, jadi dia minta tolong organ lain, yaitu hati dan limpa. Makanya kenapa hati sama limpanya besar. Nah, bisa juga ditemukan di anak-anak usia yang lebih besar usianya, misalnya 2-3 tahun, apa 4 tahun. Biasanya tapi sudah terjadi perubahan wajah. Kenapa? Karena wajah itu kan tulang pipih. Kita tahu bahwa sel darah merah itu dibentuknya paling banyak di tulang pipih. Jadi wajahnya itu saking tulangnya bekerja lebih keras, jadi makin lama makin tipis. Jadi wajahnya berubah. Perubahan bentuk tulang wajah. Perubahan tulang wajah. Jadi batang hidungnya nggak ada, matanya menjadi lebih lebar gitu ya. Nah seperti itu, jadi pucat, kuning, atau perutnya buncit, atau tadi wajahnya berubah. Atau kalau mereka baru ditemukannya di usia-usia yang lebih besar lagi, orang tuanya ngehnya, kok anak saya kulitnya lebih hitam ya dok? Atau dok kok anak saya belum punya keluar tanda-tanda pubertas ya, misalnya payudaranya belum ada bulu-bulu ketiak, bulu rambut seperti itu, atau kok belum menstruasi seperti itu. Jadi bergantung seberapa parah thalassemia ini terjadi. Makin karena kan kelainan gen, ya genetik, makin luas kelainan gennya, makin dini gejalanya muncul. Makin berat juga ya, dan makin berat. Nah biasanya tuh ditemukan di awal-awal tuh kan berarti dia, kalau di awal-awal tuh kan tadi kan susah ya kalau melihat wajahnya si bayi udah berubah. Itu biasanya gejala lain apa sih Prof? Apa gampang sakit, nggak bisa naik berat badan? Ya itu juga salah satu ya gejala umum ya. Jadi beratnya ya kalau karena HB-nya rendah, anaknya jadi lesu. Harusnya misalnya 3 bulan 4 bulan udah bisa guling-guling, ini diem aja ya. Atau makannya nggak baik, jadi berat badannya nggak bagus, atau bahkan dia sering sakit jadinya karena HB-nya juga kurang, oksigennya kurang ya. Nanti biasanya dia sering sakit itu, dan paling sering adalah berat badannya nggak naik dengan baik mungkin itu. Jadi thalassemia mayor itu kan bisa dideteksi sebenarnya dari bayi ya Prof ya. Betul. Tapi bisa juga ditemukan di berbagai usia tergantung keparahan genetiknya. Karena ini penyakit genetik sekali lagi dan tidak menular, ya. Penyakit yang diturunkan gitu ya Prof ya. Nah, kalau kita membahas tadi soal bisa ditemukan dari bayi, berarti dari bayi itu terapinya juga udah sama ya Prof, kalau dia thalassemia mayor tuh transfusi darah gitu ya. Betul, sama. Jadi justru kalau kita ketemu dia dari bayi, belum terjadi perubahan yang besar di tubuhnya, kita bisa buat dia maintenance dia
supaya dia bisa tumbuh kembangnya ya mendekati anak normal seusianya. Gitu. Dibanding kalau kita ketemunya dia sudah lebih besar, biasanya tulang wajahnya udah berubah, perutnya udah buncit, udah pendek, udah hitam gitu ya. Kasihan gitu. Dan perubahan yang terjadi itu tidak bisa kembali normal. Ya terutama wajah ya. Jadi apa yang bikin mereka jadi malu, inferior gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau yang terapi tadi itu Prof, yang dia harus transfusi darah gitu kan. Terus habis itu kan dia juga harus minum obat ya Prof ya. Betul. Jadi transfusi darah itu sebisa mungkin supaya buat apa sih? Supaya oksigennya baik ya. Supaya badannya nggak membuat sel darah merah sehingga tulangnya nggak berubah, perutnya nggak buncit gitu ya. Nah itu berapa kadarnya? 9. Jadi habis 9, 10 minimal 9 tuh udah harus transfusi. Itu satu. Lalu kita tahu bahwa dengan mendapat transfusi pasti kita akan kelebihan besi. Jadi makanya kenapa yang kelihatan tuh dari kulitnya hitam, padahal besi itu bisa nempel di jantung, di hati, di organ-organ endokrin lain ya seperti itu. Nah dia harus minum obat. Tadi yang seperti Dr. Ludi dikatakan, dia minum obat tiap hari seumur hidup. Zaman dulu nggak ada obat minum. Zaman dulu tuh obat suntik. 12 jam sehari tiap hari, kebayangkan? Nah karena kita udah tahu compliance-nya pasti jelek ya, jadi para ilmuwan bikinlah yang obat minum. Sekarang obat minum tuh ada yang 3 kali, ada yang sekali gitu ya, biar lebih praktis. Biar lebih praktis, nggak pakai suntik-suntik. Tetapi saya tanya deh, minum obat buat 3 hari, sehari udah enak kan pasti kita berhenti. Iya betul. Ya kan? Nah mereka awal-awal seneng nih dari suntik jadi minum obat. Tapi lama-lama tetap aja kalau minum obat setiap hari seumur hidup lupa, bosen. Iya. Ya kan? Dan kadang-kadang mereka bilang, dokter percuma, saya diobatin suruh minum obat tapi saya nggak pernah sembuh. Iya. Ya kan? Jadi itu adalah satu ungkapan mereka ya jenuh ya lama-lama ya. Biar bagaimanapun kita tahu karena kita juga kalau kita refleksi sama diri kita sendiri, kita akan melakukan hal yang sama. Gitu. Itu buat mengatasi kejenuhan gimana tuh? Ya, itu mesti kan harus tetap minum obat, tetap harus transfusi darah. Betul. Mesti personal sekali ya. Jadi kita masih kasih tahu sama dia, edukasi, baik anaknya, baik orang tuanya, bahwa obat itu adalah nyawanya ya. Kalau dibilangnya seperti kita berdarah, dan itu adalah nyawanya. Kalau bosan boleh bosan, dan itu sangat manusiawi gitu ya kalau dia bosan, tetapi jangan lama-lama. Itu seperti kalau saya ibaratkan, kamu tiap hari makan nggak? Makan. Kalau nggak makan gimana? Ya lapar, mati katanya gitu. Ya sama, ini juga begitu. Jadi kalau mau bosan boleh, tapi jangan terlalu lama karena apapun akibatnya kamu yang ngerasain sendiri. Gitu. Jadi, nah untuk anak-anak seperti itu kita harus bantuan juga social worker, psikolog ya, komunitas juga ya komunitas ya. Kadang-kadang mereka selalu merasakan dokter ngomong aja, dokter nggak ngerasain apa yang kita rasain. Nah kadang-kadang kita suka minta tolong pada pasien-pasien yang taat, yang patuh, yang bisa jadi role model. Iya, jadi role model yang bentuknya baik gitu ya. Dia bisa jadi role model yang ini kan ngerasain juga loh gitu. Mungkin itu ya yang kita harus melakukan pendekatan sama mereka. Dan sebenarnya tuh di berbagai daerah atau di rumah sakit tuh memang masih ada yang obatnya juga nggak full gitu ya, karena memang ketersediaan obat, satu tipe rumah sakit tipe rumah sakit coveran BPJS-nya ya kan. Nah itu yang sulit ya. Karena harusnya dimanapun si pasien ini berada, pengobatannya tuh sama. Betul. Ya, ini makanya yang sekarang jadi temanya Thalassemia International Federation tahun ini ya. Jadi kita harus mengedukasi bahwa semua pasien dimanapun dia berada, dia harus bisa mendapatkan tata laksana yang sama. Terutama yang di transfusi yang tadi ya Prof ya. Transfusi itu target HB
Pre-transfusi, jadi sebelum Sebelum transfusi. transfusi itu 9. Jangan aturan asuransi juga kadang-kadang berbeda. Di kita boleh 9, nanti di daerah A hanya 7, di daerah B hanya 6. Nah, seperti itu ya. Jadi karena bagaimanapun kalau mereka transfusi di HB yang lebih rendah, ya mungkin sekarang asuransinya untung, tetapi nanti di 5-6 tahun berikutnya komplikasinya akan lebih berat. Gitu. Jadi tolong diingat-ingat bahwa talasemia ini yang mayor ya Prof ya, transfusi darahnya itu memang harus target HB 9 minimal ya. Minimal pre-transfusi. Jadi mungkin bisa lebih tinggi lagi ya Prof kalau mungkin bisa. Kalau punya fasilitas, apalagi kalau pada pasien-pasien yang sudah mulai ada komplikasi gagal jantung terutama ya. Kalau di guideline-nya internasional tuh 11 mereka sudah harus transfusi, cuma maksimal itu tidak boleh lebih dari 15. Ya. Jadi target 12-13 untuk yang standarnya 12-13 ya Prof ya. Betul. Kalau udah punya kelainan mungkin 13-14. Ya, Oke. Tadi kan kita bicara tentang tata laksana yang optimal, yang ideal gitu ya Prof. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Apa sebenarnya mereka nih anak-anak talasemia itu apa bisa tumbuh kembang seperti anak normal, sekolah normal, nanti gedenya cari pengerjaan juga gampang gitu ya. Ya. Kenapa sih kita harus kasih transfusi dia? Bagus ya 9 targetnya, terus pakai kelasi besi yang bagus, terus monitoring komplikasi. Tujuannya adalah supaya dia bisa tumbuh kembang mirip-mirip dengan anak-anak seumurnya. Ya, kalau dibilang sama mungkin tidak, tetapi bisa sebetulnya. Karena contohnya banyak ya, pasien-pasien kita itu ada yang jadi dokter loh. Ya kan, ada yang sarjana, ada yang konten kreator apa segala macam. Jadi mereka bisa gitu tumbuh seperti itu. Hanya memang perlu effort yang besar ya. Satu dari anaknya sendiri dan tentunya adalah si lingkungan, terutama orang tua, keluarga yang lainnya yang harus bisa mendukung mereka bahwa mereka bisa loh nyampe seperti yang normal. Cita-cita anak normal. Ya, betul seperti itu. Juga nanti sekolahnya pekerjaannya juga nggak terganggu. Betul, gitu ya betul sekali. Nah sekarang kan yang menjadi masalah adalah pasien-pasien kita ini harapan hidupnya sudah lebih panjang, ya kan? Karena pengobatannya udah lebih bagus, terus mudah ya didapat di mana saja. Tetapi masalah yang muncul sekarang adalah bahwa secara efek psikososialnya, ya. Mungkin dengan wajah atau bentuk tubuh yang berubah, mereka punya rasa inferior, minder. Nah, kemudian mencari pekerjaan, misalnya, tahu-tahu cek hepatitisnya positif. Lalu, nanti syaratnya adalah 2 kali dalam sebulan off. Lalu dianggap sebagai, ini menular. Ini nanti tidak produktif. Stigmanya, ya kan? Stigmanya itu padahal tidak begitu. Gitu loh. Banyak anak-anak talasemia yang tanda petik punya kesempatan maju, itu mereka sangat maju. Gitu. Jadi itu yang sekarang kita harus benahi. Bahwa anak-anak kita sekarang udah mulai besar. Nah, bagaimana kita menolong mereka untuk bisa juga mendapatkan hidup yang layak. Seperti orang normal atau orang dewasa, remaja. Betul, juga ya yang normal pada usianya. Dan stigmanya juga kayaknya harus dihilangkan ya Prof ya. Jadi kita dengan mengedukasi masyarakat, terus mungkin para pemberi pekerjaan. Betul sekali. Jadi harus harus siap menerima mereka gitu ya. Karena saya rasa kan semua orang juga ada kurang, pasti ada lebihnya juga. Gitu. Ya kan? Jangan anggap mereka cacat, jangan anggap mereka disabilitas, karena sebenarnya mereka cuma butuh transfusi aja. Betul. Oke Prof. Nah sebenarnya tadi kan ke depannya, kalau yang sehari-hari Prof, makannya, pantangannya apa, bagaimana cara merawat anak dengan talasemia mayor di rumah tuh gimana? Ya, makanan karena prinsipnya dia udah kelebihan besi. Jadi janganlah memberikan makanan yang banyak besinya.
Nah, tapi kita juga mesti tahu nih, besi itu ada dua macam. Ada besi yang gampang diserap dan besi yang sulit diserap. Besi yang mudah diserap itu adalah besi hewan. Ya, jadi biasanya yang nggak diperbolehkan itu adalah daging merah, yaitu apa? Kambing, sapi, ya, dan jeroan. Dan di luar itu bayam apa segala itu adalah besi yang sulit diserap. Jadi sebetulnya tidak masalah. Jadi sayuran hijau itu juga nggak terlalu masalah. Vitamin C itu dianggap sebagai membantu memasukkan besi ke dalam tubuh, ya kan? Penyerapan besinya makin baik. Tetapi di satu sisi anak talasemia juga butuh vitamin C. Jadi sebetulnya boleh vitamin C asal misalnya 1 jeruk sehari 1 gitu ya. Itu antara 75 sampai 100 gram miligram vitamin C-nya itu masih diperbolehkan gitu. Tapi jangan yang jadi makan daging terus. Ya. Cuman kan kadang-kadang kalau yang nggak boleh jadi sering dilanggar-langgar begitu ya. Ya kan. Nah seperti itu Dokter Ludi. Terus apalagi berikutnya adalah olahraga ya. Tulang mereka karena aktif untuk bikin sel darah, jadi mau nggak mau akan lebih menipis. Nah kalau tipis artinya apa? Mudah sekali patah. Ya jadi artinya olahraga bukannya nggak boleh, boleh ya. Tetapi hindari olahraga yang misalnya full contact. Seperti apa karate, judo, pokoknya yang main bola lah seperti itu. Tapi kalau berenang, naik sepeda gitu boleh. Atau mungkin juga kita bisa memberikan suplementasi ya Prof ya. Vitamin D, kalsium. Vitamin D penting ya. Udah kita tahu bahwa apalagi COVID kemarin ini semua orang normal aja vitamin D-nya jelek gitu kan. Nah, pada anak talasemia itu vitamin D-nya jauh lebih bawah orang normal. Jadi kita bisa kasih suplemen vitamin D, kita bisa kasih kalsium ya untuk penguatan tulang. Dan jangan menghindari olahraga juga sebenarnya. Betul. Ya. Jangan mager gitu ya. Jadi mentang-mentang talasemia terus nggak boleh ini nggak boleh itu. Kadang-kadang itu orang tuanya yang suka bilang jangan nanti begini nanti begitu. Sebenarnya boleh saja cuma kita pilih gitu karena menggerakkan otot, menggerakkan tulang itu juga kan sesuatu yang tidak membuat jadi kaku, jadi diam aja. Betul, boleh. Gitu ya, renang mungkin. Ada yang badminton juga bisa. Boleh, iya. Naik sepeda. Jadi memang kekuatan otot, kekuatan tulang juga harus dijaga dari awal. Jadi nggak nanti ketahuan udah sakit baru Ya, yang besar-besar apa? Kok nyeri tulangnya? Kok kalau gerak nyeri? Kan kasihan, ntar bengkak sendinya segala macem. Jadi atau tulang ototnya menjadi kecil ya, jadi atrofi, jadi hipotrofi kan kasihan gitu loh. Ya, Prof. Jadi sebenarnya tuh apakah ada komplikasi khusus Prof dari talasemia ini, Prof? Komplikasi adalah ini kayak buat malakama ya. Terapinya sekarang adalah transfusi, terutama transfusi itu. Tapi kalau nggak ditransfusi, HB-nya rendah, jantungnya berhenti. Terapi utamanya ya, transfusi. Tapi di sisi lain, transfusi pun menyumbang besi banyak, ya. Dan besi itu adalah satu oksidan ya yang merusak sel, kita tahu. Jadi banyak sekali sel-sel yang rusak, terutama sel jantung ya, sel otot jantung, lalu sel hati ya kan, kemudian sel kelenjar-kelenjar pembentuk hormon, sel-sel endokrin. Nah komplikasinya adalah apa? Kematian utama adalah gagal jantung. Ya bisa karena HB-nya terlalu rendah baru transfusi atau kelebihan besi. Biasanya anak-anak yang malas minum obat kelasi besi ya. Kemudian juga gagal hati itu bisa perdarahan, bisa terjadi kanker hati. Itu dari mana? Satu, fungsi hatinya nggak baik karena besi lagi, atau anak-anak ini terinfeksi penyakit-penyakit atau virus-virus yang bisa lewat transfusi darah. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, CFV itu bisa. Jadi sebenarnya transfusinya pun harus pilih-pilih juga ya, Pak? Transfusinya mesti pilih-pilih artinya mesti dari donor yang baik atau screening yang baik ya, itu yang terutama supaya tidak menyebabkan
komplikasi berat di kemudian hari. Jadi memang dua nih terapi utamanya tuh sebenarnya kuncinya adalah transfusi darah rutin merah dan kelasi besi, Obat. ya kan? Tapi itu sebenarnya terapi suportif ya, Prof? Betul. Iya, Prof. Tadi kan komplikasi talasemia itu kan sedemikian banyaknya. Sebenarnya itu bisa dicegah atau enggak? Komplikasi bisa dicegah. Maksudnya bukan dicegah ya, artinya diperlambat. Ya, bisa diperlambat tadi dengan transfusi yang baik, dengan kelasi besi yang baik, tapi nggak bisa disembuhkan. Gitu. Kalau tadi transfusi darah dan kelasi besi itu kan memang pengobatan yang bisa kita kerjakan di sini ya, Prof. Ya. Tapi itu sebenarnya terapi suportif. Nah, sebenarnya itu yang menyembuhkan banget tuh ada nggak sih? Kalau menyembuhkan, karena itu adalah yang rusak adalah gen, harusnya terapi gen. Dan itu sekarang lagi banyak dikembangkan ya di luar negeri, dan ada beberapa pasien yang sudah berhasil menjalani terapi gen. Dan kita juga pernah waktu itu didatangi untuk uji coba ya. Tapi kalau pas ditanya-tanya itu biayanya antara 8 sampai 10 M. Besar banget ya. Besar sekali. Nah, sekarang ini yang banyak dikerjakan untuk talasemia adalah mengganti sumsum tulangnya. Dia tidak menyembuhkan, tetapi membuat anak itu tidak menerima transfusi. Yang artinya kalau nggak transfusi, dia besinya jadi sedikit. Dia nggak minum obat, komplikasinya juga diharapkan akan lebih kecil. Yang namanya cangkok sumsum tulang. Itu namanya cangkok sumsum tulang. Orang selalu bilang cangkok sumsum tulang, sumsum tulangnya dicangkok diapain gitu ya. Tapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi kedokteran, yang diambil itu bukan dari sumsum tulang. Biasanya tidak harus dari sumsum tulang, tetapi dari darah perifer ya, darah. Jadi pembuluh darah kita biasanya di sini ya, di pembuluh darah yang besar diambil dari donor yang cocok, bisa saudara kandung, bahkan sekarang yang hebat bisa dari ayah saja atau dari ibu saja atau dari donor lain yang kira-kira matching. Nah, itu dilihat, diambil darahnya lalu ada sel tertentu yang dikembangkan, dibiarkan dalam jumlah tertentu. Kalau dia sudah cukup dan si anak itu biasanya dimatikan dulu sumsum tulangnya. Sel di sumsum tulangnya dimatikan dengan kemo. Nah, kalau sudah 0 dan si donor itu sudah siap dipanen ya, lalu dimasukkan seperti infus biasa. Nah, lalu diharapkan sekitar antara 1 sampai 3 bulan lah paling lama sumsum tulang barunya tumbuh. Ya, jadi itu tidak menyembuhkan, si anak itu tetap talasemia tapi dia tidak transfusi. Jadi dalam artian kalau nanti tuh anak mau menikah, tetap aja dia harus cari yang normal. Betul sekali. Dan ini memang sampai saat ini belum bisa dikerjakan di Indonesia ya, Prof ya? Saat ini belum, tapi insya Allah kita menuju ke sana. Ya, tentunya dengan dukungan pemerintah. Iya. Dengan dukungan berbagai pihak. Betul, kita harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga kita yang udah duluan ya mengerjakannya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini ya. Tahun ini ya, paling cepat tahun ini ya, Prof. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, Prof. Nah, kan tadi pengobatannya susah banget ya. Kelihatannya tuh udah susah, panjang, mahal gitu. Tapi kan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, pencegahannya itu sebenarnya gimana? Untuk mencegah lahirnya talasemia mayor atau bertambahnya pasien talasemia mayor di Indonesia. Betul sekali, Dokter Ludi. Jadi talasemia sampai sekarang kalau kita boleh bilang dia belum bisa diobatin. Ya, tapi dia bisa dicegah loh gitu. Cegahnya gimana ya? Cegahnya artinya kalau bahasa kasarnya orang yang talasemia minor sama minor jangan kawin. Jangan ketemu gitu ya kan. Tapi kan itu sesuatu yang mustahil dan itu adalah hak ya, menikah, punya anak. Itu kan adalah hak. Atau idealnya nggak menikah ya. Iya, idealnya kan nggak menikah. Tapi kan nggak bisa bilang kita nggak boleh gitu ya kan. Nah, intinya adalah mencegah kedua orang pembawa sifat itu menikah. Kalau bisa, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Berbagai negara di dunia itu banyak model-modelnya ya. Nanti kita bisa lihat kira-kira model mana yang bisa untuk masyarakat di Indonesia.
Kalau di Eropa ya, yang banyak tuh Italia, Cyprus ya, mereka itu bilang bahwa kalau kamu mau menikah, pasangan itu harus sudah Dicek dulu. screening. Udah harus screening. Terus kalau misalnya nanti dia ternyata pembawa gimana? Iya. Dua-duanya, ya kan? Ekstrimnya. Ekstrimnya gitu gimana ya? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kamu mau menikah, oke. Tapi paling enggak, Iya. mereka sudah mendapat nasihat perkawinan yang menceritakan apa yang akan mereka alami atau akan mereka hadapi Nggak kaget. ke depan, tidak kaget. Itu satu, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Hanya kurang dari 2% katanya dari mereka yang memilih untuk pisah. Namanya cinta kan, gitu. Tetapi mereka punya terusannya nih. Kalau ternyata mereka hamil, ya, nah mereka dianjurkan untuk melakukan yang namanya prenatal diagnosis. Iya. Untuk tahu lihat janinnya sakit, sehat apa pembawa. Kalau sakit itu di Italia, di Yunani, di Iran bahkan Di Inggris ya itu membuat fatwa. Jadi kalau kehamilan itu masih di bawah 17 minggu itu boleh digugurkan. Ya. Nah, tapi rasanya itu nggak cocok buat kita. Kenapa? Karena undang-undang aborsi di kita adalah untuk kehamilan di bawah 6 minggu. Iya. Itu sama sekali tidak mungkin. Karena prenatal diagnosis itu minimal saja usia 12 minggu dan itu juga sulit di 12 minggu. Nah, harusnya kita meniru yang lain. Di mana? Seperti di mana? Malaysia. Malaysia itu anak sekolah. Itu anak sekolah itu sudah di screening. Sebelum menikah jadi sebelum menikah jauh sebelum menikah. Sehingga si orang tuanya nih sudah siap-siap dan anaknya jadi udah didoktrin nih. Nanti kalau nikah nih awas ya, jangan cari yang sama, yang begini. Nah itu juga rasanya lebih cocok untuk negara kita. Misalnya sekarang kalau anak masuk SD kan apa? Bawa surat imunisasi, vaksin kan? Nah kita kenapa nggak gitu misalnya di SMP, SMA gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, paling tidak lihat deh ukuran sel darah merahnya dulu. Itu kan cuma 10% dari total. Nah dari situ baru kita ambil ya ukuran sel darahnya kecil-kecil, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang analisis hemoglobin. Mungkin itu, dan itu sangat menghemat biaya untuk screening satu pasien thalassemia setahun. Biayanya itu sekitar 400 juta ya, kalau dia beratnya 20 kilo. Itu bisa buat 1.000 orang screening. Iya, makanya. Ya kan, walaupun memang hasilnya nggak seperti membalikan tangan gitu. Mungkin negara lain juga 10-20 tahun kemudian baru lihat hasilnya. Tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak akan pernah sampai ke ujung. Ya, semoga tetap disupport nih program pemerintah untuk screening. Ya, mudah-mudahan ya, karena pemerintah sekarang sudah mulai melek ya, sudah mulai aware gitu ya. Dan screening itu juga sudah mulai di keluarga yang sudah punya anak thalassemia mayor, kita bilangnya ring 1 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau yang punya keluarga thalassemia mayor ya adik-adiknya paling nggak dicek statusnya, apakah ini normal, apakah ini sebuah sifat gitu. Betul. Nggak terasa Prof, udah setengah jam kita bicara-bicara, bincang-bincang di podcast IDAI. Mungkin Prof ada kata-kata pesan-pesan untuk sobat podcast IDAI? Baik ya, jadi nomor 1 untuk anak-anak thalassemia ya, untuk orang tua, jangan pernah putus asa bahwa kalian itu tidak berbeda dengan orang normal ya. Kalau orang punya kelebihan, kalian juga punya kelebihan. Kalau orang punya kekurangan, kalian juga punya kekurangan ya. Dan terus untuk teman-teman medis ya, jadi kadang-kadang kita menemukan keadaan mikrositik hipokrom tanpa anemi. Tolong untuk ditindaklanjuti, jangan ya sudah selesai gitu, karena di negara kita tuh cuma 2. Satu adalah kekurangan besi, satu lagi adalah thalassemia. Ya mudah-mudahan kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kita bisa pelan-pelan membantu pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran thalassemia mayor yang baru. Jadi diharapkan kalau semuanya udah tahu tentang thalassemia, udah makin aware tentang thalassemia gitu ya Prof ya.
edukasinya udah jalan di mana-mana, dan pastinya insya Allah masyarakat jadi lebih tahu, tahu bagaimana mencegahnya, karena sebenarnya penyakit ini bisa dicegah. Iya, sayang Keturunan sekali ya. ini bisa kita bisa menuju zero kelahiran thalassemia Betul, dengan artinya kita screening. mesti stop si thalassemia. Oke, terima kasih banyak Prof atas Sama-sama. bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat pada podcast EDAI kali ini. Dan mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa thalassemia satu adalah penyakit keturunan, penyakit genetik yang bisa dicegah dengan melakukan screening thalassemia, pemeriksaan darah. Nah, ini untuk mengurangi kelahiran thalassemia mayor dari pasangan sesama thalassemia minor yang hanya bisa diketahui dari pemeriksaan darah. Dan pesan dari teman-teman thalassemia mayor bahwa thalassemia itu berat. Jadi biar mereka aja, jadi yang deritanya cukup di mereka aja. Jangan sampai ada bayi lahir, jangan sampai ada anak-anak lain lahir dengan thalassemia karena thalassemia itu berat. Biar mereka aja. Oke, terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung podcast IDAI kali ini. Sampai jumpa di IDAI podcast selanjutnya. Dan tentu saja akan menyajikan topik terhangat dan informasi terakurat dari pakar yang kita tidak ragukan lagi kapabilitasnya. Jangan lupa like, share, and subscribe akun YouTube IDAI TV dan dengarkan juga podcast ini di akun Spotify IDAI Podcast. Sampai jumpa. Selamat Hari Thalassemia Sedunia. Kita bisa cegah bersama thalassemia dengan screening thalassemia.